Presiden Prabowo Subianto menyangkal anggapan bahwa dirinya sebagai presiden boneka di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Prabowo sendiri menganggap konsultasi dengan Joko Widodo adalah hal yang bijak. Jokowi dinilai telah berpengalaman dalam memimpin Indonesia. Hal ini disampaikan saat Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta yang membahas evaluasi 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo mengapresiasi keberhasilan transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke masa pemerintahannya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim menyampaikan data pemutusan hubungan kerja karyawan hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi 9 DPR Senin pagi. Hingga bulan Mei 2025 sudah lebih dari 24.000 orang yang di PHK. Ada 3 provinsi yang menjadi daerah terbanyak melakukan PHK, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor terbanyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah industri pengolahan hingga perdagangan besar dan eceran dan industri di bidang jasa lainnya. Kemudian 24.000, jadi sudah sepertiga, ya, sepertiga lebih dari, belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Sementara anggota Komisi 9 DPR fraksi PAN Surya Utama bilang, salah satu tingginya PHK dibanding tahun lalu adalah karena tidak adanya matching skill atau kecocokan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan lapangan kerja. DPR mendorong pemerintah memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas SDM di tengah perkembangan teknologi. Selama 3 bulan itu di industri, dan kami berharap saya juga banyaknya pengangguran dan juga PHK yang terjadi di Indonesia, ini adanya mismatch atau tidak adanya matching skill antara skill dari SDM-nya dengan lapangan pekerjaannya. Dan tadi bilang soal bonus demografi, ada contoh beberapa negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya. Salah satunya adalah Brasil dan South Africa, di mana tingkat pengangguran tinggi ini karena arah kebijakan pemerintah yang salah dan juga tidak sesuai dengan kualitas SDM-nya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau fasilitas Taman Penitipan Anak atau daycare yang ada di areal kantor Balai Kota Pemprov Jakarta. Dalam kunjungannya, Pramono memastikan pelayanan berjalan baik dan meminta ada pengaturan jam kerja agar menyesuaikan dengan jam kerja orang tua masing-masing anak. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan fasilitas Taman Penitipan Anak di kawasan Balai Kota Jalan Medan Merdeka, Jakarta bisa terjaga dengan baik. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar tempat penitipan anak atau fasilitas daycare ini bisa dijaga dengan baik dan menyesuaikan dengan jam kerja orang tua atau aparatur sipil negara yang sedang bekerja. Ini untuk memastikan anak-anak yang ada di dalam daycare bisa terurus, dirawat, dan terjaga dengan baik. Pada hari ini sengaja saya melihat secara khusus ke tempat penitipan anak yang disebut dengan daycare yang dimiliki oleh Balai Kota. Saya harus akui bahwa tempatnya, daycare-nya sebenarnya sudah sangat baik, hanya problemnya kapasitasnya baru kurang.
Dan juga yang kedua, saya sudah minta untuk supaya jam belajarnya itu diatur sama dengan jam ketika ibunya selesai kerja. Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan di bawah ibunya. Sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting. Secara keseluruhan di Jakarta ini sudah ada 46 betul ya. 22-nya yang ini oleh Pemkab, pemerintah DKI dan juga kota, dan 24-nya swasta. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran untuk pengusaha terkait dengan larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang terkena PHK tetap memiliki kesempatan untuk kembali bekerja di perusahaan lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Surat edaran larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur. Khofifah bilang Pemprov Jawa Timur telah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar di Jawa Timur agar tidak membatasi usia saat perekrutan karyawan baru. Kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun. Kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya. Dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenagakerjaan itu ada maksimal umur sekian, maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenagakerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Ibaratnya begini, ketika kita itu mengeluarkan kebijakan itu nggak bim salah bim tiba-tiba kita keluarkan, enggak. Kita sudah mengkomunikasikan.